Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wallahi fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini saya akan membahas ilmu fikih tentang bolehkah bagi seseorang yang menerima gadaian barang untuk mempergunakan barang hasil gadaiannya. Maka hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Yang kedua adalah pendapat Imam Qofal. Dalam kitab Al-Asbah An-Nadzair halaman 83, lau amma finnas i'tiyadu ibahati manafi'ir rohni lil murtahini fahal yanzilu manjilata syartin hatta yabsudar rohnu. Qala al-jumhur la wa qala al-qofal na'am. Seandainya sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat bahwa orang yang menerima gadaian motor, yang menerima gadaian sawah, menerima gadaian kebun untuk mengambil manfaat dari barang hasil gadaiannya, apakah itu diperbolehkan? Menurut jumhur ulama, diperbolehkan. Orang yang menerima gadaian motor dari orang lain silakan untuk mempergunakan motor sesukanya. Begitupun orang yang menerima gadaian sawah silakan untuk mempergunakan sawah hasil gadaiannya. Lain halnya menurut Imam Qofal. Versi Imam Qofal tidak boleh seseorang menggunakan barang hasil gadaian dari orang lain. Menerima gadaian motor lebih baik diambil suratnya saja dan tidak mengambil motor untuk dimanfaatkan. Menerima gadaian sawah silahkan ambil suratnya sebagai jaminan. Tidak boleh mempergunakan sawah untuk ditanami oleh si penerima gadai. Itu hukumnya haram menurut versi Imam Qofal. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Imam Qofal melarang hal ini karena berdasarkan ada salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarro manfaatan bahwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat dari hasil pinjamannya itu termasuk riba. Seperti orang yang menerima gadaian motor lalu motornya digunakan oleh si penerima gadai. Itu menurut Imam Qofal tidak diperbolehkan. Itu hukumnya riba. Dalam kitab Fathul Mu'in yang mempunyai syarah I'anatut Thalibin juz ketiga halaman 53 dikatakan, wajaza limukridin nab'un yasilu lahu mimuktaridin karodizzaidi kodron au sifatan awil ajwada lirrodi bila syartin fil akdi. Bagi seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, boleh mengambil manfaat lebih
dengan catatan tidak disebut ketika akad. Bagaimana contohnya tidak disebut ketika akad? Ada orang yang meminjamkan uang 1 juta rupiah. Tidak ada persyaratan lain, tidak ada perjanjian lain. Maka setelah uang tersebut dipinjamkan, lalu orang yang meminjam uang tersebut membayar dengan lebih. Meminjamnya 1 juta rupiah dikembalikan dengan 1 juta rupiah. Bolehkah orang yang meminjamkannya menerima yang 200.000 rupiah tersebut? Itu diperbolehkan. Mengapa? Karena tidak disebut dalam perjanjian. Ketika meminjamkan uang, yang meminjamkan uangnya tidak menyebut dan tidak meminta lebih. Tapi orang yang menerima pinjaman membayarnya lebih, itu diperbolehkan. Asal tidak disebut dalam akad. Ada juga orang yang meminjamkan motor kepada orang lain. Tidak ada surat dan tidak ada dokumen yang lainnya. Setelah dipinjamkan motor bodong tersebut, tidak ada perjanjian apa-apa. Lalu hilang, ada yang mencuri. Karena besarnya tanggung jawab orang yang meminjam motor bodong tersebut, akhirnya diganti dengan motor yang baru. Bolehkah si pemilik motor bodong yang pernah meminjamkan motor bodongnya kepada orang lain lalu hilang, menerima dengan motor yang lebih baik? Itu termasuk apa enggak? Termasuk orang yang mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkannya. Itu diperbolehkan karena di waktu akad tidak disebut, kecuali ketika akad disebut, saya pinjamkan motor saya ini kepada kamu atau digadaikan. Tapi ketika hilang, motor bodong ini harus diganti dengan motor yang baru, harus diganti dengan motor yang resmi, tidak bodong. Itu hukumnya diharamkan karena si pemilik barang meminta lebih daripada barang yang dipinjamkannya. Ada orang yang meminjamkan pisau. Silakan, pisau ini saya gadaikan kepada kamu dengan catatan kalau hilang mohon diganti dengan motor. Itu tidak boleh. Karena apa? Ketika meminjamkan minta lebih. Kalau hilang pisau ini mohon diganti dengan golok. Itu hukumnya haram. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka wa ma'lumun, dan telah diketahui anna mahallal fasad haisu waqa'a syartu pisol bil akdi amma lau tawafaqo ala dzalik lam yaqo syartun fil akdi fala pasada. Maka kesimpulan daripada bahasan tadi, apabila kita menerima gadaian barang, menerima gadaian motor dari orang lain, silakan menurut jumhur ulama pergunakan motor tersebut oleh si penerima gadai. Menurut Imam Kopal tidak boleh. Silakan kita mau memilih yang mana. Ketika kita menggadaikan barang dan memanfaatkan, minta lebih daripada manfaat barang yang dipinjamkan dan disebut dalam akad, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tidak disebut di waktu akad, itu diperbolehkan. Bahkan bagi kita orang yang suka meminjam barang orang lain, lebih baik untuk menggembirakan hati orang yang meminjamnya. Ketika kita meminjam uang 1 juta, bayar lebih. Itu lebih baik. Dengan catatan orang yang meminjamkan uang tidak minta lebih, tapi orang yang menerima pinjaman membayar dengan bayaran yang lebih. Itu diperbolehkan. Seperti orang tadi, misalnya karena gembiranya ditolong oleh orang yang punya uang, meminjam uang 1 juta, lalu dibayar dengan 1.500.000 karena gembiranya dikasih lebih 500.000 rupiah.
itu diperbolehkan, dengan catatan orang yang meminjamkan uang tersebut tidak meminta lebih ketika mengadakan akad pinjam meminjam. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.